ketika kita mungkin melihat saudara-saudara kita di sebelah itu bersyukurnya tidak hanya nggak pakai alhamdulillah lagi, hamdan yukafi wa ni'amahu mazida rabbana roham kama yang bagi jalan wa ikram wa sultanik ya. Itu biasanya saudara kita sebelah itu, kalau kita cuma salawat, itu salawat tadi nomor 2. Jadi kita sempurnakan pujian ini sebelum kita berdoa. Yang kemudian nomor 2, adab ketika berdoa yang paling baik adalah memuji atau membaca sholawat kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Bahkan Allah saja dan juga para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Terus kita yang makhluk yang bahkan mungkin derajat kita ini di bawahnya malaikat. Kalau malaikat sih masih bawahnya para nabi, tapi kalau kita yang di bawahnya para malaikat, kalau kita ini bukan maksum ya, maka kita harus membaca sholawat ketika berdoa, apalagi ini di bulan Ramadan. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebelum kita berdoa. Ya. Berdoa sebelum itu kita membaca sholawat dulu. Bukan berarti kita hanya mendoakan Nabi Muhammad. Boten. Nabi Muhammad itu bersabda, sesungguhnya engkau membaca sholawat kepadaku itu bukan berarti aku membutuhkan doa kalian, bukan. Akan tetapi apa? Kalian itu yang membutuhkan syafaatku. Maksudnya syafaatnya Nabi, bukan syafaatku loh ya. Jadi kita yang butuh syafaatnya Nabi, pertolongannya Nabi. Bahkan ketika besok di padang mahsyar, siapa lagi manusia yang bisa kita tolongi? Bahkan kedua orang tua kita, sahabat kita, mungkin anak istri kita, nggak bisa. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika beliau hidup, beliau sudah memikirkan kita, sudah menunggu kita di Telaga Kausar, bersiap untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya besok di hari kiamat. Itu. Jadi adab yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah apa? Memilih waktu-waktu yang mustajab. Ya. Termasuk bulan Ramadan ini, makanya tadi ya, ketika ayat tentang puasa aturannya, waktunya, habis itu tentang doa. Termasuk bulan Ramadan ini adalah bulan yang banyak waktu mustajab. Kayaknya tadi ya, baru turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kemudian kita doa online, mendoakan orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya. Mendoakan kaum muslimin di bagian bumi yang lain, Palestina, Sumatera, Aceh dan yang lain. Jangan sampai lupa. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit, jangan sampai terlupa. Kenapa? Waktu turun hujan, ya. Terus apalagi itu? Ini tadi Jumat ya. Jumat sore, tadi pas hujan. Ketika saya di TPG tadi, ayo doa yang banyak. Ya, saya sambil ajari mereka. Ya. Jadi ada beberapa hari itu tahfidz sama menghafalkan doa. Kalau hadisnya belum, hadis Nabi itu nanti. Kalau mungkin mereka sudah tahu 3 atau 4. Jadi seperti itu. Ya, kita ajari anak kita. Okay. Jangan sampai lupa dengan berdoa. Dan yang paling banyak manusia lupa, ya, mungkin dari kita mungkin ada yang lupa. Waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Apa dalilnya Mas kita? Allah itu turun di langit bumi ketika sepertiga malam yang terakhir. Sahur itu tidak hanya untuk makan. Ya, ini sebagai tadkirah ya. Mungkin kita kan sudah tahu lebih dari saya, mungkin tadkirah, kita saling mengingatkan bahwa waktu sahur adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa, meminta kepada Allah. Bahkan kalau bisa kita yamuddu yadayhi ila sama, ya,
Mungkin ada saudara kita, mungkin dari jenengan yang pernah umroh dan haji. Orang-orang kalau sudah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ngangkat tangan itu sudah kayak nopo ya. Sudah benar-benar kayak mau ngambil buah gitu. Sampai mungkin Rasulullah itu kalau memberi contoh doa ini sampai ada yang bilang di riwayat itu sampai ketiaknya kelihatan. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan itu kabulkanlah. Waktu itu di riwayatnya itu Rasulullah ketika musim panas nih, sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi adab yang keempat adalah mengangkat tangan. Jangan eman-eman ya, jangan jaim sama Allah. Kalau sudah minta, nggak usah jaim ya. Jaim, maksudnya larisan ini jaim. Nah, boleh cara jauh jaim, ngapain? Iya, isin ya. Jadi sini langsung aja. Ya, jadi meminta dengan mengulurkan tangannya ke atas, ya, seraya memohon kepada Allah. Jangan sampai pakai isin-isin, ya, jaim. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai berdoa sambil mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.